Sahabat Yesus Kristus, bagaimana kita dapat berdoa ketika mengalami ketidakadilan karena kejahatan orang lain? Sebelum kita merenungkan sebuah teladan doa dari Mazmur 109, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan yang adil dan benar, yang memanggil kami ke dalam kebenaran-Mu. Dalam hidup kami, terkadang kami seperti domba-domba sembelihan yang menghadapi bahaya oleh karena kejahatan yang ada. Kepada siapa kami dapat berseru selain Engkau, ya Tuhan? Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, dan persiapkanlah kami menghadapi musuh dan kejahatannya. Kiranya Roh-Mu mengajar kami untuk berdoa dan membimbing kami ke dalam naungan-Mu. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Yesus pernah mengajar kita, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Sikap seperti ini menunjukkan kita sebagai anak-anak Bapa yang meneladani apa yang Dia lakukan. Dalam Matius 5 ayat 45, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Meskipun demikian, mengasihi dan mendoakan musuh-musuh bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, terutama jika kita harus mengalami berbagai ketidakadilan oleh kejahatannya yang tidak henti-hentinya. Jika demikian, bagaimana kita harus berdoa? Mazmur 109 memberikan sebuah teladan doa, yaitu memohon Tuhan menegakkan keadilan. Daud mengalami kebanjiran ketidakadilan. Orang fasik berdusta dengan kata-kata kebencian kepada dia di ayat 2-3 dan 6-7. Kemudian orang fasik membalas kejahatan dengan kebaikan, ayat 5. Dia dikutuk oleh musuh agar umurnya berkurang, kehilangan jabatan, bahkan mati dan kehilangan segalanya, ayat 8-20. Tuduhan demi tuduhan, kutukan demi kutukan dilontarkan kepada Daud. Betapa jahatnya musuh ini dan patut dibenci, bukan? Namun Daud dalam kesesakannya berkata, sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, tetapi aku tetap berdoa. Mazmur 109 ayat 4. Daud mencari perlindungan Tuhan daripada melakukan pembalasan sendiri. Melakukan pembalasan sendiri bisa saja dilakukan dengan melawan dustanya, mengutuki musuh dan keluarganya, ataupun mengembalikan apapun yang diperbuatnya. Namun Daud sadar bahwa dia perlu terlebih dahulu datang kepada Tuhan, tempat perlindungannya. Daud berkata, tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah untukku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku karena besarlah kasih setiamu. Mazmur 109 ayat 21. Daud berseru dan menangis atas ketidakadilan yang dialaminya. Mazmur 109 ayat 21-25. Mengapa kita tidak perlu melakukan pembalasan sendiri? Daud berseru, tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa perbuatan tangan-Mu lah itu, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang melakukannya. Mazmur 109 ayat 26-27. Bagi Daud, jika mau mencari pembelaan dari Tuhan yang maha adil, yang pasti benar. Jika mau menuntut pembalasan dari Tuhan yang pasti adil. Kutukan dari musuh yang berdusta tidak menentukan apa-apa dalam hidupnya. Melainkan Daud berkata, biarlah mereka mengutuki, asalkan Engkau memberkati.
Apabila mereka bangkit, mereka akan dipermalukan, tetapi hamba-Mu akan bersuka cita. Mazmur 109 ayat 28. Mazmur 109 adalah doa seorang anak milik Tuhan. Daud berdoa di dalam kebenaran dan menolak segala dusta dan tipu daya musuh. Daud mencurahkan segala ketidakadilan yang terjadi dan memohon pembelaan dari Tuhan yang adil. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menyerahkan perkaranya di hadapan Tuhan, Sang Hakim yang adil dan benar. Sama seperti seorang anak yang dibuli, Daud menangis di hadapan Bapa dan menerima penghiburan dalam kesesakannya. Ketika menghadapi musuh dan kejahatannya, tidak mudah bagi kita untuk langsung berdoa bagi musuh-musuh. Kesesakan yang di dalam diri kita harus terlebih dahulu dibawa ke hadapan Tuhan. Sebelum kita mampu berdoa bagi musuh-musuh, berdoalah tentang musuh-musuh dan kejahatannya yang menyakitkanmu, dan mintalah pembelaan Tuhan. Pembelaan dan perlindungan Tuhan akan kemudian memampukan kita mendoakan bagi musuh-musuh kita. Hanya ketika kita berada di tempat yang aman dalam naungan Tuhan, kita dapat berdoa dalam kebenaran, termasuk ketika pada waktunya Roh Tuhan membimbing kita mendoakan musuh. Kiranya Tuhan menolong kita.